Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam perjalanan rohani, kita seringkali mendengar istilah membedakan roh atau discernment. Apakah ini bimbingan roh yang baik atau ini bimbingan roh yang tidak baik? Dan disitulah kita perlu hening, perlu melihat beberapa tanda yang membantu kita untuk bisa menjatuhkan pilihan mengikuti bimbingan Roh Kudus atau roh yang kurang baik. Salah satu tandanya adalah rasa tenang dan damai. Karena Roh Kudus itu memberikan ketenangan, tidak membuat kita gelisah. Kendati yang kita hadapi itu merupakan peristiwa yang menimbulkan pertentangan, namun ada kedamaian di kedalaman ketika kita mengikuti bimbingan Roh Kudus. Itu salah satu tanda. Namun yang perlu dilihat dalam hidup rohani juga adalah konsistensi. Apakah pilihan saya ini konsisten dengan kebenaran-kebenaran lain, keutamaan-keutamaan lain? Tuhan sendiri mengatakan kepada kita bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Nah, disitulah juga kita perlu mengandalkan Roh Tuhan di dalam hati kita. Bukan mengandalkan pikiran, karena Roh Kudus yang kemudian mengerti pilihan terbaik yang ada untuk kita, yang membuat jiwa kita bertumbuh, roh kita berkembang. Bisa juga dengan meneliti motivasi yang menggerakkan kita. Karena biasanya kita dalam mengambil keputusan digerakkan oleh satu motif yang cukup kuat. Nah, kita perlu meneliti motif itu. Apakah motif itu membuat kita semakin besar, dalam arti ego kita makin besar, atau Tuhan yang semakin besar? Itu juga merupakan salah satu strategi yang bisa menolong kita untuk menjatuhkan pilihan yang tepat. Selain rasa damai, selain konsistensi, juga motif-motif yang menggerakkan kita. Namun yang jelas, yang perlu kita syukuri adalah bahwa di dalam diri kita Tuhan sudah menanamkan api cintanya yang membuat kita terus berkobar-kobar, terus bersemangat. Semangat hati yang berkobar-kobar itu juga tanda bahwa Tuhan membimbing kita. Tapi kalau lemes, lesu, tidak bersemangat, dan justru kemudian bingung, itu tanda yang sangat jelas bahwa roh lain yang tidak kudus yang sedang mengganggu kita. Untuk sampai kepada keputusan yang tepat memang dibutuhkan keheningan. Dan salah satu yang harus dilakukan dalam keheningan adalah menata pikiran. Karena pikiran kita lah yang membuat kita selalu bekerja berdasarkan oposisi. Baik, buruk, benar, salah. Kalau kita menggunakan pikiran, dijamin ujungnya hanya kebingungan. Karena pikiran tidak bisa menjawab apa-apa. Realitas jauh lebih besar dari pikiran. Perlu justru tenang, hening, mengendapkan pikiran. Supaya pikiran tidak bergejolak, loncat sana, loncat sini. Dan itu kemudian membuat kita muyak. Cukup duduk tenang, dalam waktu yang cukup, karena pikiran akan terus menarik kita ke kiri dan ke kanan, dan kalau kita tidak menurutinya, lama-lama pikiran itu lelah sendiri, dan kemudian mulai mengendap, tenang. Nah, pada saat itulah ada kejernihan, saat itulah ada kesadaran, dan bimbingan Roh Kudus terasa menjadi lebih jelas, karena kemudian damai sejahtera yang berkuasa dalam keputusan kita. Maka ada nasihat yang
cukup penting dalam pengambilan keputusan. Ketika sedang emosional, jangan mengambil keputusan besar, karena bisa jadi salah, kemungkinan besar salah. Dibutuhkan ketenangan dalam doa, dibutuhkan kesabaran dalam waktu, sehingga kemudian kita bisa meneliti dengan baik gerakan-gerakan batin yang mendorong kita. Dan biasanya pikiran dan perasaan itu berubah-ubah. Namun Roh Kudus akan terus konsisten. Sehingga akhirnya kita mengetahui, oh ternyata kemarin itu hanya dorongan emosional sesaat. Karena hari ini ternyata emosi saya berubah dan segalanya menjadi lebih jernih. Nah, bisa seperti itu. Karena memang pikiran dan perasaan itu berubah-ubah. Yang konsisten itu adalah bimbingan Roh Kudus. Selalu membawa kedamaian, selalu membawa ketenangan, selalu membawa kejernihan, dan selalu harmoni dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Dan kita bisa melihat dari buah-buahnya, yaitu sukacita, damai sejahtera, kasih, rasa syukur, itu yang kemudian menjadi dominan. Maka saudara-saudari terkasih, sangat penting saat-saat hening. Sangat penting kita tidak hanya mengandalkan pikiran, tetapi perlu sungguh-sungguh mengandalkan bimbingan Roh Kudus, mengandalkan iman dan kasih. Namun ketika kita masih saja pada saat tertentu mengambil keputusan itu begitu sulit, ada salah satu way out, salah satu cara jalan pintas yang membuat kita pasti tidak salah, yaitu memilih tetap mengasihi apapun itu. Karena tidak mungkin kasih itu berasal dari si jahat. Kasih itu berasal dari Roh Kudus. Dan ketika kita tidak tahu, mengasihi saja. Itu jalan terakhir ketika kita mengalami kebingungan dalam pengambilan keputusan, dalam langkah melanjutkan perjalanan rohani. Karena dengan mengasihi itu kemudian kita berhenti berpikir atau berkurang cara berpikir kita, dan kemudian membuka keutamaan-keutamaan lain yang akhirnya lewat kasih itu ada damai, ada pelayanan, ada sukacita. Dan kemudian dari situ bimbingan Roh Kudus menjadi semakin jelas terdengar, pandangan kita menjadi semakin jernih, dan keputusan kita menjadi lebih tepat. Disitulah kemudian kita bisa mensyukurinya, sekaligus menyadari bahwa Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan selalu mencintai kita dan mencintainya dengan cara yang luar biasa tanpa batas. Maka never quit in loving, terus mengasihi dan sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.